Allah setelah ini saya punya sohib, anak punya sohib, insya Allah ada kiai yang akan membawa ini tentang masalah wasilah kita bisa berkumpul hikmat di sini karena baginda Muhammad Rasulullah SAW. Maka dari itu semua yang hadir akan mendengarkan secara langsung tentang baginda Muhammad Rasulullah SAW. Sekak dintok pemator deretan dan kaulis saja matur saampun lagi kak dintok matur sekelangkong si banyak saya tak batas dan insya Allah selesai pun ceramah. Man abuk Abi Ahmad, kam umruk umri isna ta'asar sana, aina taskun askunu fi Korea Ciratas, ma'aman taskun askunu ma'abi wa ummi wa ikhwati, ila aina tadhabul an ana adhabu ila dukkan, mada turidu hunak amaroni abi bishra'il bunni was sukkar, aina akhuk akhi fil bait ma ummi, hal huwa yata'allam la huwa la yadalu sagir, kam umruh umruhu sanah kamilah, hal yastati'ul masya la walakinnahu yastati'ul habwa, hal yastati'u ayyatakallam lamma ila annahu yastati'u ayyakula aba wala yaqdiru ghairaha, aina ukhtuk ya takhitus siyab fil hudratil khalfiyah, aina al-khadimah ya taknusus sahah bimada taknusuha bil para guru-guru, para alimil ulama, para kiai yang sudah tabakhur ilmunya, yang mohon maaf dalam hal ini tidak bisa sempondok pesantren beserta keluarga. Semoga senantiasa Allah memberikan kesehatan lahir dan batin, Allah panjangkan umurnya, ditambah keberkahan ilmunya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jajaran pengurus pondok pesantren dan SMK Intan Husada semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Langsung saja karena waktu menunjukkan sebentar lagi waktu sholat asar. Takut ada yang bertanya siapa yang ceramah, dari mana. Nama saya Ajat Sudrajat Suryandingrat Mangunkusuma, Jatinegara. Asal saya dari Kabupaten Lebak, Kecamatan Cileles. Jadi lamuning Serang kulama boten bangkit ngomong bebasan niku, soalnya ningka nama Sunda kabeh. Jadi lamun ngomong bebasan kulane boten bangkit. Wasilah datang saya ke sini yaitu oleh keluarga saya Pak Ali Ahmad Subhan. Karena beliau datang ke sini saya bukan ingin mengajari atau memberikan ilmu, tapi niat silaturahmi. Karena saya sangat merasa saya seorang al-fakir yang tidak memiliki ilmu, bahkan usia saya masih 29 tahun dan saya tidak punya jabatan apa-apa, hanya panggilan saja. Saya ini anggota DPR, anggota Dewan Pengajian Rutin, partainya PPP, Partai Pemburu Merekat. Saudara, acaranya pada siang hari ini peringatan Maulid Nabi. Mohon maaf kalau berdiri kelihatan perutnya besar ya, tapi harus disyukuri, orang besar itu pasti masuk surga. Karena kata Nabi, orang yang masuk surga itu yang berat timbangannya. Mohon maaf ya. Acaranya peringatan Maulid Nabi. Jumlah nabi itu ada 124.000 nabi. Dari mana jumlah nabi ketahuan? Dulu nabi sedang duduk, maka datanglah istri nabi kemudian memegang janggut nabi.
Pas dipegang janggut Nabi, dihitung oleh istri Nabi, maka jumlahnya itu ada 124.000 lembar. Maka bapak-bapak yang berjanggut pun tentu, kiai yang berbaju hitam itu senang beliau memelihara janggut. Tapi awas jangan sampai memelihara janggut kayak orang-orang sebelah yang suka membid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan ulama kita. Alhamdulillah kalau janggut sunnah, kalau kumis sunnahnya dipotong. Jangan sampai kumis itu melewati merahnya bibir. Berabe kalau makan bakso bisa-bisa dengan ini dicampur nanti. Dari 124.000 nabi, kemudian di ranking menjadi 313 rasul. Dari 313 rasul kemudian di ranking menjadi 25 nabi dan rasul yang kita harus hafal dan tahu. Nabi yang 25 dari mulai Nabi Adam sampaikan pada Nabi Muhammad. Jangan kalah bapak oleh anak TK. Anak TK aja Nabi 25 itu susah dinyanyikan, tapi banyak di Serang, di Ciracas, anak kecil tapi udah kumisan, belum hafal Nabi yang 25. Anak kecil kumisan, wong tua tapi anak kumis ya ora hafal Nabi sing 25. Wakeh ora sing ning kene apa? Wakeh ya. Anak TK mah Nabi yang 25 dinyanyikan. Jare wong TK ku ya. Adam Idris Nuh dan Hud, Soleh Ibrahim dan Lut, Ismail Ishak Yakub, Yusuf Ayub dan Su'aib, Musa Harun Zulkifli Daud, Sulaiman Ilyas Ilyasa, Yunus Zakaria Yahya, Isa dan Nabi Muhammad. Coba bareng. Adam Idris kulama ente bisa, kulama boten bangkit, aing mah henteu apal. Dari 5 kemudian di ranking kembali menjadi 1. Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan para nabi dan rasul, Abdulul Mawjudat wa Abdulul Makhlukat, paling utama makhluk Allah, karena selain Khalik adalah makhluk. Khalik hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Premen kinan Adam menengkrihin ya. Ya istirahat kita. Sebabnya karena ada Nabi Muhammad, tidak mungkin ada Ciracas, tidak mungkin ada kota Serang, tidak mungkin ada provinsi Banten, tidak mungkin ada Indonesia kalau Nabi tidak diciptakan. Karena Allah berkata dalam hadis qudsinya, laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul aflaq. Maka ini bentuk rasa syukur kita kepada Allah, dan hak dalam lafaz Muhammad adalah hayatul khalaik bisababi, hidupnya kita karena Nabi Muhammad juga hidup. Alhamdulillah. Wong Serang kan lamun nganakaken muludan wijedogane temenan lestakin. Waduh panjang mulude setiap rumah pun wakeh temenan, banyak sekali benar. Itu karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan bentuk syukur Allah telah menciptakan Nabi. Kalau ditanya yang hadir di sini cinta kepada Nabi, sekali lagi cinta kepada Nabi, cinta kepada saya? Enggak. Oh enggak, saya juga enggak. Apain cinta sama kamu, saya juga punya istri. Cuman awas, jika kita cinta kepada Nabi, jangan sampai hanya di mulut saja. Karena ngomong cinta itu mudah, yang susah itu membuktikannya, guys. Jangan sampai cinta kita itu bertepuk sebelah tangan. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, sakitnya tuh di sini. Kita saja ketika muda mengucapkan cinta kepada seorang perempuan itu harus ada bukti. Neng, iya aku cinta padamu. Apa buktinya Gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Bila tak percaya belah dada besok antar yuk kemana ke kantor desa. Ngapain? Bikin surat keterangan tidak mampu. Tidak mampu apa? Aku tidak mampu berlari dari dirimu sayang. Bucin dia. Benar.
Kan zaman sekarang waduh, punten Pak Kepala Sekolah, Pak Yai, anak kecil juga jangankan sudah kuliah, lulus SD saja sekarang sudah pegang HP. WA-an dengan pacarnya, panggilannya udah macem-macem deh. Ada yang panggilannya Abi Umi, Ayah Bunda, Ayah Mbeb. Pagi-pagi kan udah nge-WA, Beb, udah sarapan belum? Udah sayang. Siang sedikit waktu zuhur sayang, kamu udah sholat belum? Aku nggak mau kamu ninggalin sholat. Sholat aja kamu tinggalin, apalagi aku gitu. Dijawab sama pacarnya yang laki-laki, alhamdulillah Beb, sudah, ini juga lagi sujud. Lagi sujud balas WA. Awas. Maka jika kita cinta kepada Nabi, maka spirit untuk suri teladan Nabi itu, karena Nabi itu uswatun hasanah. Kita oleh Allah dicontoh, diharuskan untuk mencontoh Nabi. Ini sesuai karena Nabi manusia, kita juga manusia. Kita bukan disuruh mencontoh malaikat, tapi kita disuruh untuk mencontoh Nabi. Nabi manusia, tapi Nabi itu manusia yang luar biasa. Beda dengan kita, Pak. Ludahnya Nabi itu obat loh. Ludahnya Nabi obat. Ketika kan mau hijrah dengan Abu Bakar kan masuk duluan ke goa. Dibersihkanlah itu gua. Abu Bakar digigit kalajengking, merah tangan Abu Bakar. Tidak bilang kepada Nabi, terlihat oleh Nabi matanya dan wajahnya pucat. Ma balu kaya Abu Bakar, apa yang kau rasakan? Apakah kamu tidak senang hijrah? Takut kepada kafir Quraisy? Bukan, Nabi digigit kalajengking. Langsung oleh Nabi tangannya diambil, diludahi oleh Nabi yang bekas gigitan kalajengking, sembuh pada saat itu. Itu ludah Nabi. Coba lamun ludah wong kene, anak wong bisul langsung diludahi, kira-kira sembuh tak premen, langsung porok kabeh kayaknya ya. Kita disuruh untuk mencontoh Nabi. Nabi itu manusia tapi akhlaknya sangat luar biasa. Kita sangat berbanding jauh sangat sekali. Nabi itu punya sifat hilim. Hilim itu didul godong, lawan daripada marah. Nabi tidak pernah marah, jangankan ke tetangga, jangankan ke keluarga, anak. Makanya saya suka heran Pak Yai, ada orang yang ngaku Nabi tapi beringasnya minta ampun, selalu marah dan marah, selalu tidak sopan dan santun. Nabi itu tidak pernah marah. Nabi memiliki sifat Nabi itu memiliki sifat didul godong, hilim, tidak pernah marah. Jangankan ke keluarga, Nabi ke musuh aja tidak pernah marah. Kan kita suka dengar, kalau Nabi mau ke masjid, mukanya ada yang ngeludahi. Oleh Nabi tidak dibagaimanakan, diusap, dibalas dengan senyuman. Coba lamun sing hadir ning kene anak wong sing ngiduhi kita, kira-kira arep premen. Gulet kayaknya ya. Nabi mau orang mengkonon. Suatu hari orang yang meludahi tidak ada. Nabi bertanya pada sahabat, kemana langganan? Langganan apa? Ludah. Gak ada. Nabi sedang sakit. Sedang sakit, yuk kita tengok bareng-bareng. Yang punya ini bawa ini, yang punya itu bawa itu, yang mau ini bawa ini, dan itu sebagainya. Nabi ngedengar musuhnya sakit, Nabi ngajak nengok ke musuhnya. Coba yang hadir di sini, kalau musuhnya sedang sakit, kira-kira mau ngomong bagaimana? Segala gereja, wih, iku mah dudu jihad ya, dudu mati syahid tapi mati sangit. Bener tak? Jihad itu mengangkat pulpen, mengangkat pena, menghilangkan kebodohan kita. Benar. Jadi banggalah orang tuanya yang di sini, di pesantren dan di sekolah di SMK Intan ini. Jadi seimbang, bener nggak? Seimbang, karena kalau kita membeli kambing pasti kita bakal dapat tambang. Tapi kalau beli tambang nggak bakal dapat kambing, betul? Makanya alhamdulillah ramaikan sekolah Intan ini supaya kita membeli kambing dapat tambang sesuai. Teruskan. Sekolah kudu ngaji, kudu iki wis zamane, benar. Teruskan sekolah S1, S2, S3 sampai beku badannya kebanyakan S. Teruskan, benar. Lanjutkan. Maka santri itu selalu jihad. Santri mah aja mani ngaji ne, turune bae santri mah ngiler. Santri. Maka alhamdulillah
Selanjutnya Amil musonif kitab Amil memberi contoh, nikmar rajulu jaidun, sebaik-baiknya manusia saat ini adalah santri. Kenapa? Karena ro'ayatu jaidan aliman, santri penuh dengan ilmu dan cakrawala yang luas. Maka Ki Musonif kitab Amil Syekh Nawawi memberi contoh terakhir dalam Amil, di contoh terakhir, barisan terakhir, jaidun muntolikun, santri siap muntolik. Maka santri mempunyai modal dan model. Modalnya dengan ilmu, modelnya santri bakal menjadi 4. 1, ada santri tandur, 2, santri tutur, 3, santri catur, 4, santri sembur. Santri itu akan menjadi 4. 1, santri tandur, dia akan mengajar ngaji di tempatnya dengan kitabnya yang masing-masing, dari mulai kitab tipis sampai kitab paling tebal, dengan masyarakatnya, kajian dan kajian membentengi akidah-akidah umat. Itu namanya santri tandur. Ada yang kedua santri tutur, wongkon dikon ceramah, keliling tiap panggung dari panggung. Orang biasa mah ceramah mangkene ganti lur, bener tau ora? Kalau tidak biasa ceramah kayak gini, susah. Ada orang kalau malu disuruh ngomong di depan, mic sudah dipegang, kabelnya ditarik-tarik, assalamualaikum, tarik lagi, alhamdulillah, tarik lagi, alhamdulillah, tarik lagi. Lama-lama kelamaan salon ada di depan panggung semua. Yang lebih parah teman saya belajar muhadorohan ceramah karena malu mungkin ya, di depan ada santri perempuan dan santri laki-laki. Maklum santri laki-laki kan jarang pakai kolor, dia malu, assalamualaikum, sarungnya begini, alhamdulillah, giniin terus sarungnya. Lama kelamaan kata santri itu yang saya hormati, pimpinan pondok, kepala sekolah, kata santriwati, kepalamu kelihatan. Bener tak? Jadi santri tutur, jadi penceramah, tegar dari santri pun bisa segala, sambutan bisa, ceramah bisa. Ada santri sembur banyak, karena ke kiai itu bukan hanya yang minta ceramah dan minta tandur, ada santri yang ingin disembur. Ada orang masyarakat, kadang-kadang ada pagi-pagi nenek-nenek, bener, minta didoain cucunya. Jere wong tua akut, assalamualaikum kiai, waalaikumsalam. Anak apa nih? Kubu iki nih putukin, sing wingi nangis bae, klemen kono, akibatnya mah wingi ku digawaning sawah, bukan mah kesibat setan berenuk ya. Jaluk banyu ustad langsung, ustad pun kiai pun jaluk banyu, ngambil banyu ku, diiduhi orang di mecini, orang diuyahi, langsung digai, 100.000 be langsung, iku orang di mecini, orang diuyahi, apa maning diuyahi di mecini ya, alhamdulillah. Yang keempat, saudara, santri itu akan menjadi santri catur yang bergelut dengan pemerintah. Jadi jangan, artinya, waduh, kiai kin nuturi pemerintah baik. Dia punya niat yang mulia, li islahil umaro, membenarkan pemerintah. Makanya aja sengit lamun anak kiai karo pemerintah aja. Kun sing ngoberneri pemerintah, siapa lamun duduk kiai, bener tak? Makanya alhamdulillah santri itu akan menjadi anfa'uhum linnas, barokah untuk kita. Karena tadi santri itu akan menjadi orang yang soleh. Kelak kita, karena setelah meninggalnya Nabi, kita pun akan hancur. Nanti kita saudara akan dikumpulkan di suatu lapangan yang namanya mahsyar. Disitulah kita akan kebingungan. Tidak akan ada yang bisa menolong kita. LBH dunia tidak ada manfaatnya. Hotman Paris di sana sudah tidak bermanfaat. Yang bermanfaat itu hanya 3. 1, sedekah jariyah, membangun pesantren, membangun majelis taklim, lembaga pendidikan. Makanya kalau di sini sedang membangun, walaupun kita tidak bersedekah harta, minimal tenaga pikiran kita sumbangkan, saudara, untuk bekal kita nanti. Yang kedua, anak yang soleh, makanya titipkan di sini, simpan di sini. Sekolahnya lengkap ada, pondok pesantrennya ada. Semoga nanti anak kita menjadi anak yang soleh. Lanjutkan, penuhi sekolah ini, SMK Intan. Teruskan. Yang ketiga yang akan menemani kita adalah ilmu yang bermanfaat. Kelak sudah tidak ada harapan yang 3, maka kita berharap kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
Karena Nabi memiliki syafaatul uzma, syafaat yang besar. Maka dalam lafaz Muhammad yang terakhir artinya dukhulul jannah, bisa babi masuknya surga kita karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita nanti kelak dapat syafaat Nabi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan pondok pesantren ini tambah maju, santrinya tambah banyak, lembaganya tambah berkah, kiai dan pengurusnya diberikan rezeki yang banyak dan soleh solehah, amin ya Allah ya robbal alamin. Paham Bapak? Paham? Kata guru saya, kalau sudah paham sudahi saja. Paham? Belum. Paham? Belum? Kata guru saya, tanya lagi, paham atau belum? Kalau belum ya sudah aja lah, percuma ngomong dengan dia 3 jam juga nggak akan ngerti. Kuntilanak naik sepeda jalan mundur ke Cebur Sumur, hati-hati ibu-ibu dan santriawati memandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.